Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru billah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya muliakan, segenap jajaran pengurus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para orang tua kami, para sepuh bini sepuh, para asatiz, para hujaj, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita semua adalah hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini masih diberikan panjang umur, kesehatan, kesempatan, kemauan, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita dijadikan sholat subuh yang terbaik dari sekian banyak sholat subuh yang kita kerjakan. Dan kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa keselamatan, kesejahteraan selalu tercurahkan kepada baginda Rasul, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya pada hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai masuk kajian pagi hari ini, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah kita jadikan doa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, agar Allah berikan kesembuhan. Terutama buat istri Bapak Haji Nur Kamal yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya sebagaimana sedia kala, agar bisa beraktivitas bersama-sama kita. Dan pahala bacaan surah Al-Fatihah kita hadiahkan buat para almarhumun dan almarhumat, baik itu orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita, teman-teman kita, terutama adalah guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, dan para pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus yayasan yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, agar mereka terampuni segala kesalahannya dan dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Buat kita yang sekarang hadir di majlis ilmu ini setelah kita sholat subuh, semoga Allah berikan kekuatan kita istiqomah di dalam segala kebaikan. Biniyatis salamah wal barakah wa syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin yang saya hormati, bersyukur kepada Allah yang kedua kalinya Allah sampaikan umur kita di penghujung bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan yang ke-11 daripada tahun Hijriah, atau orang kampung kita nyebutnya adalah bulan Apit. Bulan Apit adalah bulan Zulqa'dah. Insya Allah 5 hari ke depan kita akan masuk bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengambil amaliyah sunnah di bulan Zulhijjah. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka ada amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Pagi ini kita maksimalkan peran kita sebagai manusia untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah hamba-hambanya yang terbaik, karena bisa meningkatkan kualitas kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah tambahkan hidayahnya kepada kita semua. Sebagaimana Allah firmankan, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadaw, orang-orang yang mengambil hidayah Allah lalu dia berjalan dan hidup di atas hidayah Allah itu, zadahum huda, Allah tambahkan hidayahnya, wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kualitas ketakwaan mereka. Mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan hidayahnya dan menambahkan kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian roadmap apa atau peta jalan apa yang selalu kita siap untuk mengisi sisa umur kita ini? Karena umur kita ini sekarang adalah sisa, Pak, sisa tadi malam. Tahu ntar zuhur sampai sama kagak ya. Mudah-mudahan sampai umur kita sampai asar gitu ya. Masih bisa 2 waktu lagi, berarti zuhur dan asar. Kalau pagi-pagi pulang dari sini ke Sandung mati, berarti udah sholat subuh gitu ya, mengaji. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ini sampai ke waktu zuhur, waktu asar, syukur-syukur sampai waktu subuh lagi. Maka sisa umur kita ini kita maksimalkan dan kita perankan kita sebagai manusia untuk bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik buat diri kita dan buat orang lain. Lalu apa yang kita perhatikan pada kesempatan ini? Yang kita perhatikan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Tadi disampaikan oleh pengurus, saya katanya menyampaikan kitab azkar. Sebetulnya saya bukan menyampaikan kitab azkar, salah dengar itu ya panitia. Bahasan surah Al-Kautsar, karena saya biasa memang bahas surah hadis Al-Azkar. Tapi lembangan ini saya sampaikan surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini surat yang 108 ya.
Surat yang sangat pendek ayatnya, cuma 3 ayat, tetapi mengandung nasihat banyak sekali buat kita, khususnya buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsari madaniyatun au makiyatun salasu ayat. Surat Al-Kautsar turun di kota Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Jumlah ayatnya ada 3. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tayna kal kausar. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu akan kausar. Ini ayat kalau kita perhatikan, Nabi dan Allah itu sangat dekat, karena pakai domir mukhatab yaitu ka. Ini sebagai perasaan kita saja, ya. Kalau kita bertanya atau nanya orang, kamu mau kemana? Itu antara yang nanya dengan yang ditanya deket, Pak. Karena pakai domir ka. Kata Allah, kami akan berikan kepadamu. Allah ngomongnya juga, bicaranya, kalamnya pakai kami. Ini orang yang diajak ngomong benar-benar dihargai dan benar-benar dihormati. Itu pakai kami, Pak. Ini anak analisa penafsir, Pak. Jadi begitu dekatnya kami berikan engkau wahai Muhammad. Berarti kan dekat, Pak, orang ngasih. Tetapi jangan dimaknakan dekat secara fisik, Pak. Karena kalau dekat secara fisik, nanti Bapak mempunyai paham namanya paham mujasimah. Di dalam akidah, paham mujasimah itu adalah paham orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Mujasimah artinya berjisim, Pak. Kalau Bapak dekat istri Bapak kan mepet, itu namanya mujasimah. Nah kita tuh, maka di sini jangan dipahami dekatnya dekat bermujasimah, dekat kerohanian. Bapak juga dekat kepada Allah, Pak. Hadir bersama Allah, tetapi bukan bentuknya bentuk mujasimah. Kalau lagi sholat itu kan kita dekat kepada Allah, cuman kan kita orang kagak tapi paham, ya cara sholatnya kekedik baik dah tuh. Apa yang Allah berikan kepada Nabi? Al-Kautsar. Kausar ini maknanya banyak yang menafsirkan. Kausar itu kumpulan yang diberikan kepada seseorang yang banyak berlimpah, itu namanya kausar, Pak. Jadi kausar itu maknanya kausara yukausiru kausarotan. Jadi pau ala yupau ilu pau alatan. Dalam bahasa sorobnya begitu, Pak. Jadi kalau yang begitu banyak itu bukannya kasuro, Pak. Kalau kasuro maknanya banyak. Kalau banyak banget kasaro, pakai tasdid, Pak. Bahasa Arab begitulah. Ketika ada tasdidnya dengan tidak ada tasdidnya beda mananya, Pak. Makanya ahli fikih di dalam surah Al-Fatihah itu jumlah tasdidnya ada berapa, dihitung tuh. Kalau andai kata kurang satu aja bacanya kagak bener, tasdidnya kagak ada, sholatnya dianggap kagak sah sama dia, Pak. Apalagi kalau jadi imam, nanggung itu, makmum semua bacaan sama dia, lah belepetan kalau begitu.
Jadi kayak fa'ala itu berbuat, Pak. Kalau fa'ala pakai tasdid kerjanya bener-bener, Pak, sampai keluar gerah, itu namanya fa'ala. Kalau orang Betawi kan kerja itu kagak keluar gerah, kalau makan keluar gerah, Pak. Itu pakai fa'ala. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan gitu. Kausara yukausiru kausaratan. Itu maknanya sangat banyak, Pak. Makanya di Kausara ditafsirkan oleh salah seorang ulama abad ke-13, itu Kausara maknanya al khairul kasiru, kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan yang begitu banyak ditafsirkan tuh oleh ulama minal ilmi. Minnya namanya min lil bayan di dalam ilmu nahwu, Pak. Dari jumlah yang banyak kebaikan itu apa bentuknya? Minal ilmi, ilmu. Jadi kalaupun kita punya banyak harta, punya ini, punya itu, ilmunya kagak ada, nggak ada kebaikannya, Pak. Bapak sholat kan itu tahajud banyak banget, 11 rakaat tiap malam, ilmunya kagak ada. Pagi-pagi cerita, gua malam bangun malam sampai 11 rakaat sholat, jidat gua peretak, kita lihat, lah kagak ada apa-apanya. Karena ilmunya kagak ada. Yang kedua, ditafsirkan al khairul kasir minal ilmi wal amal. Jadi ada ilmu juga, ada tindakan. Amal itu tindakan. Ilmu banyak, tapi males. Baca Quran males, sedekah malas, hal-hal kebaikan dia malas, nggak ada tindakannya, nggak juga ada kebaikannya, Pak. Nggak ada kebaikannya. Yang selanjutnya apa? Al khairul kasir ditafsirkan wasyarafud darain. Wasyarafud darain itu maknanya dua tempat yang baik. Kita nanti kan punya cuma dua tempat, Pak. Yang tempat pertama nih dunia nih, syarafud dunia apa? Syarafud dunia itu kalau ada ilmu, ada harta, ada amal, itu baik tuh, ya. Tapi kebaikan di akhirat itu tergantung kebaikan di dunia. Tergantung kebaikan di dunia. Kalau dunianya baik, di dunianya baik, insya Allah syaraful akhirah akan didapatkan. Itulah Kausar. Nah, Nabi itu Kausarnya adalah bentuknya an-nubuwah. Nabi Kausarnya an-nubuwah. Apa Al-Quran? Apa asy-syafa'ah? Itu Kausar. Kalau kita, bentuk Kausar kita apa, Pak? Ya punya anak, punya cucu, punya bini. Punya bini ada yang baru satu, Kausar apa? Kausar, Pak. Belum Kausar kalau satu mah. Ntar dengar ibu-ibu kemarin saya lagi. Jadi itu bentuk Kausar kita, udah punya anak, punya bini, punya rumah, punya besan, punya cucu. Itu Kausar kita, Pak. Untuk apa itu yang Allah berikan kepada kita? Itu sebagai alat jalan untuk bersyukur kepada Allah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi itu maknanya utlub, cari. Kalau yang namanya cari itu kan pakai alat, Pak. Bapak duitnya hilang, kan dicari, gelap, listrik nggak ada, kan pakai senter. Nyari itu, Pak. Maka nyari darul akhirah fima ataka, yang Allah udah kasih. Apa yang Allah udah kasih kepada kita? Ya pertama umur sebagai modal, ilmu udah ada, harta udah ada. Itu adalah sebagai alat untuk darul akhirah, Pak. Nah, di sini untuk mensyukuri segala yang Allah berikan, yang bentuknya Kausar, baik pada diri Nabi dan kepada umatnya, apa bentuknya, Pak? Bentuknya adalah fasholli.
Bentuknya apa? Pasolli. Nah, ini kata pasolli, Pak, berarti maknanya kan maka sholatlah, begitu. Perintah tuh. Jadi di sini kata pak itu maknanya paknya namanya pak li ta'kib. Di dalam ilmu nahwu paknya namanya pak li ta'kib. Jadi kalau kita lihat itu nggak ada spek waktu untuk mensyukuri kausar itu. Setelah kita dapat kausar, pasolli, cepat-cepat itu lakukanlah sholat. Kan kalau kita baca tafsir begini, Pak, kalau terjemahan kagak ada yang begini, Pak. Sama yang baca terjemahan emang udah ada begitu. Coba kalau kita baca tafsir Durrul Mansur, tafsir Khazin, tafsir Baydawi, wah itu banyak, Pak, dijabarkan dari segi kalimat, dari segi huruf-huruf nahwu, ilmu nahwu, disiplin ilmu nahwu itu akan mempunyai banyak wawasan, Pak. Makanya orang kalau ngajinya terjemah, ya udah apa yang ada terjemah, Pak. Nah, ini paknya namanya pak li tarkib. Artinya apa? Kalau kita bandingin di surah fa idza faragta fansab, doa. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu pekerjaan, fansab, ayo cepet-cepet ngerjain lagi, gitu, Pak. Jadi nggak ada limit waktu, nggak ada spek, Pak. Itu kena orang yang sudah nyambung. Kalau bahasa yang gampang, jangan ada pentakhirkan. Kalau bahasa orang gampang, lu leha-leha aja, lu udah dapet gituan masih leha aja gitu. Santai-santai aja, ntar aja masih lama, ntar aja masih lama. Itu nggak boleh begitu tuh. Ya, kalau orang makomnya udah usul ilallah, itu langsung, Pak. Ya, mudah-mudahan kini termasuk orang-orang yang usul ilallah. Ya. Pasolli, ya. Bentuk pasolli itu adalah kausar itu sebagai alat untuk mensyukuri kepada Allah. Bentuknya adalah, medianya adalah sholat. Lalu sholatnya juga dibilangin tuh pasolli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu. Artinya kalau kita mau kikbalik mafhum mukhalafahnya, berarti ada orang yang sholatnya bukan karena Allah. Ada nggak? Ada, kan dibilangin dari surah yang pendek juga itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus ada yuraun, kan ada itu. Berarti sholatnya bukan karena Allah, tapi karena yuraun, pengen dilihat, lalai dia. Tuh. Berarti kalau orang sholat ada celaka, apalagi yang kagak sholat. Karena ada orang ngomong gini, Pak, pokoknya yang penting bener, walaupun kagak sholat juga. Nah, bagaimana bener kagak sholat? Ya kagak sholat ngaku bener. Pokoknya katanya biar nggak buat jahat sama orang, yang penting katanya cuma bener begitu, walaupun kagak sholat. Pakai walaupun lagi ngomongnya. Walaupun kagak sholat, kok jadi orang bener, dia ketahuan udah kagak sholat, bagaimana bener? Ukuran bener kan, ukuran bener orang kita nih apa? Sholat. Makanya kan dulu orang kalau nyari mantu itu ukurannya sholat, Pak. Itu bocah sholat apa kagak ya, begitu. Kalau sholat yang rajin berarti dijadiin apa? Jadiin mantu. Dulu mah begitu. Wah, udah sekarang mobilnya dilihat, Pak, sama kerjaannya. Sekarang ya Bapak Haji Soleh itu begitu biasanya. Nah. Jadi pasolli, maka lakukanlah sholat, itu takkib namanya, terus aja, nggak ada limit, nggak ada spek waktu tuh kalau kita ngeliat ini, Pak. Nah, ini kalau kita katakan pasolli, ini kan kalimatnya amar, Pak, wajib tuh, dari segi waktu kok wajib. Makanya fikih mengelonggarin itu, ada waktu afdol, ada waktu ikhtiar, gitu kan, dipilih-pilih itu, ya. Tapi kalau orang itu nggak usah pakai itu, langsung aja loh, Pak, ya, li rabbika, sholatnya kepada Tuhanmu. Jadi disinilah kalau kita beramal, jauhin daripada sifat ria, ya.
jauhin daripada sifat sum'ah dan seterusnya. Ini yang murni ya, tapi kita sebagai manusia kan mungkin memang berat ya, tapi itulah yang kita lakukan sedikit demi sedikit sebagai pelajaran kita ya, mulainya sedikit, nanti lama-lama insya Allah. Wanhar, yang kedua wanhar. Ini juga kalau kita analisa Pak, wanhar itu pakai waw atop namanya. Atop itu artinya menghubungkan Pak. Kata wanhar itu dihubungkan kemana? Kata wanhar dihubungkan ke kata pasolli. Yang kedua, bentuknya mensyukuri kausar. Ternak kausar maknanya jumlahnya yang banyak, termasuk di situ ada kepunyaan kita, bisa binatang, bisa apa. Wanhar, maka lakukanlah pemotongan korban hayawan ternak. Lalu dipikir kalau itu kita artikan apa kaitannya Pak antara wanhar dengan pasolli? Di salah satu tafsir Durrul Mansur Pak, Durrul Mansur ini jilidnya ada 12 jilid Pak, ada 12 jilid. Dulu saya lagi ngaji sama Pak Kiai, lagi khotam tafsir Khazin, saya ngusul jangan tafsir itu dibaca karena jumlahnya banyak, jilidannya pakai Marogi, kata saya. Marogi lu baca, Marogi makanya wartawan yang ngarang, begitu ngomongnya Pak. Lu sambil tiduran juga baca bisa. Durrul Mansur. Nah waktu itu saya kagak punya duit Pak beli kitab Durrul Mansur karena mahal, masih susah. Akhirnya ada yang beliin tuh Durrul Mansur. Nah itu tafsir bil maksur dia Pak, tafsir kaul sahabat, kaul tabiin, itu ada tuh ucapan tabiin, ucapan itu. Nah di situ dijelaskan oleh tafsir Durrul Mansur, wanhar itu maknanya kata dia di sini sabda Rasul, auhallahu ila rasulihi anirfa yudrak hadwa nahraka idza kabarta, gitu. Allah mewahyukan kepada Rasulullah, anirfa iyadaka hadwa nahraka idza kabarta, angkat tanganmu berbetulan nahar, nih nahar, idza kabarta, apabila engkau takbir. Ini maksudnya supaya ada relevansinya gitu Pak, satu tafsir. Jadi kata wanhar, kalau kamu takbir sholat maka angkatlah tanganmu sampai ke manhar nih, Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak ngeliat orang sholat naruh tangannya di sini nih, ini dalilnya Pak, wanhar. Di sini ada nggak begini? Ada yang begini. Ada di sini begini. Kalau ini bukan ini. Kalau ini mah letakkanlah tanganmu di atas dada. Di atas dada. Dada kan ini, berarti di sini. Tuh. Letakkanlah tanganmu di atas dada. Berarti si dada kan ini, di sini. Kalau ini manhar di sini. Tuh, yang benar di sini. Emang apa begini? Takut dipotong dia jadi. Iya. Ada juga itu riwayat Imam Ali radhiyallahu anhu dan Imam Ibnu Abbas, tetapi ini adalah dijelaskan oleh ulama wa hadza gharibun. Ini penafsiran begini adalah jarang yang make. Ya, kita mah kagak ada di sini, Pak. Jarang. Nggak ada. Kalau begini gue mungkin kedinginan dia. Ya. Nah, kaitannya wanhar berarti yang disembelih adalah binatang. Karena dari kausar di situ adanya binatang. Karena dulu kepunyaan kita orang-orang Arab juga itu ada yang mengatakan begini, al hayawanu imadul hayat, gitu. Al hayawan imadul hayat. Binatang-binatang ternak itu adalah tiang kehidupan.
tiang kehidupan. Coba Pak, dulu orang tua kita nih tahun 70-an ke atas begitu, semuanya orang itu punya kambing Pak, punya kambing, punya bebek, punya ayam, punya kerbau, punya sapi itu. Kalau lebaran makanya dulu itu buat beli daging jual ayam Pak, buat beli sepatu jual ayam, semuanya punya tuh Pak. Kalau kagak punya, tetangganya yang baik tuh, kambing gua ada 3 tuh, gua paroin sama lu 1, ntar kalau punya anak bagi 2, begitu Pak. Betul ya Pak ya? Begitu tuh dulu, itu al-hayawan imadul hayat, tiang kehidupan Pak. Karena ekonomi nggak ada yang dari mana-mana, kecuali dari situ. Sama pohon pisang dah kalau ada. Berasnya tinggal ngambil, kalau nggak punya beras ngedon motong di sini Mbak Haji Soleh tuh. Ya. Iya, begitu dulu. Ya. Makanya disuruh tuh wanhar. Nah, makanya kan dulu syariat kurban itu, syariat yang tua itu kan korbannya kan ada yang pakai kambing, ada yang pakai apa? Anaknya Nabi Adam korbannya. Nabi Adam anaknya. Qabil dan Habil kan udah ada perintah korban juga, karena disesuaikan kerjaannya dia. Itu wanhar, penyembelihan. Apa ini? Ini dimensi sosialnya. Karena dia punya 2 dimensi, ada dimensi sosial, ada dimensi vertikal. Itu korban Pak. Ya, ini kaitannya wanhar ya. Saya sampaikan ini karena mendekati hari raya Idul Adha. Makanya Nabi sampai bilang begini pada hadisnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Man wajada sa'atan, siapa orang yang banyak punya duit, terjemahin yang gampang aja dah, fala yaqrubanna, lalu dia kagak korban, pala yudhina gitu, maka dia tidak berkorban, pala yaqrubanna musallana, maka jangan deketin tempat sholat kami. Itu artinya apa? Pesan yang kita ambil, betapa pentingnya tuh mengorbankan sebagian yang kita punya dalam bentuk binatang korban waktu itu, daging. Kalau bahasa kita kan, lu jangan ikut sholat dah, lu kaya-kaya kagak mau korban, begitu gampangnya. Jangan deketin tempat sholat saya. Nah ini kata tempat sholat, Nabi berarti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dan sholat-sholat sunnah yang lain itu nggak di masjid yang terkait jumlah orang banyak. Ada namanya tempat sholat istisqa, itu ada dekat Masjid Gomamah, dan itu tempatnya memang. Kalau Bapak pergi haji, pergi umroh tuh kadang-kadang suka diajak tuh sama pembimbing, kita ziarah ke Masjid Gomamah. Masjid Gomamah itu Nabi lagi sholat istisqa, mau berdoa, angkat tangan, belum selesai doanya itu awan udah mendung Pak. Disitulah namanya Masjid Gomamah. Di situ tempat sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat istisqa dan sholat jenazah. Dia khusus ya. Dulu, sekarang mah masjid. Yang kedua, Nabi ngomong begitu, yang banyak punya duit jangan deketin tempat sholat saya. Yang kedua, betapa Islam punya cita-cita besar bahwa manusia itu harus mempunyai sifat-sifat manusia yang prima. Manusia yang prima itu mempunyai 2 kebutuhan Pak, waktu itu Pak, yaitu butuhnya protein dan butuhnya karbohidrat. Makanya Idul Adha itu dikaitkan, soal Idul Adha terkait masalah protein. Manusia kalaupun makan daging mulu, karbohidratnya kagak ada, singkong kagak ada, beras apa lagi? Lah, banyak darah tinggi Pak. Begitu juga makan beras mulu, karbohidrat mulu dimakan, lah gula, bisa dagang gula Bapak. Jadi itu Islam mempunyai cita-cita itu Pak. Makanya Nabi sangat concern tuh pada itu Pak. Ya.
Ya kalau sekarang Prabowo ngajuin suruh makan susu, itu bocah anak sekolah bagus juga Pak, karena banyak orang yang kagak kuat beli susu, anaknya disuruh minum air beras Pak, repot. Cuman gara-gara begitu ya jadinya duit guru diambil lagi Pak, jadinya kurang guru, jadinya bosnya. Jadi itu Nabi begitu pesannya tuh, berarti manusia itu sangat butuh protein dan butuh karbohidrat Pak. Makanya adalah ajaran Idul Fitri dan Idul Adha, itu pentingnya Pak, ya, pentingnya. Nah terkait kita wanhar itu kan ada yang kita sembelih Pak, kalau bentuknya binatang. Maka wanhar kita ya macam-macam. Kalau nggak punya kambing, nggak punya duit, kagak ada segala macam, ya ayam potong. Karena Abdulul A'mal piha dan nahar, sebaik-baik perbuatan pada hari nahar yaitu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Yang penting ada darah yang keluar gitu. Jangan ngomong begini ntar darah bini ente dipotong, jangan. Maksudnya ayam juga boleh, entok juga boleh. Yang penting kalau bahasa orang kampung, kalau hari raya itu jangan kagak ngolah begitu. Ya harus ada yang kalau kita makan bareng-bareng sama keluarga begitu. Ya ini kagak ngolah kagak apa, beli bambu sama areng, udah nyiapin aja, nggak ada yang bagi. Kata sialan buat gua udah beli areng sama bambu buat nyate kagak ning bagi, begitu ngomongnya. Lah beli ayam sate sendiri, olah sendiri ya, atau potong sendiri, itu iraqatud dam. Nah itu kaitannya an-nahar Pak. Di dalam istilah literasi agama kita yang sering kita dengar itu ada namanya hari tarwiyah Pak. Hari tarwiyah dalam perspektif sejarah itu maknanya mimpi Nabi Ibrahim. Mimpinya Nabi Ibrahim itu, ini saya perintah motong nyembelih anak ini dari Allah apa kembang tidur. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Maka ketika begitu-begitu akhirnya ambil keputusan bahwa itu adalah benar-benar perintah Allah. Maka ketika itu namanya Arafah, di tanggal 9 tuh. Nah ketika tanggal 9 itu dia udah ambil keputusan, oh iya ini perintah Allah, maka ngambil tindakannya untuk menyembelihnya di tanggal 10. Itu namanya nahar. Nah itu dalam perspektif sejarah. Dalam perspektif ibadah, kita sering dengar nih orang jamaah haji, saya besok mau tarwiyah bikin tarwiyah gitu. Ada yang masih ingat yang udah haji ngikut tarwiyah? Tarwiyah itu kalau dalam perspektif haji, tanggal 8 jamaah bergeraknya ke Mina. Tanggal 8 bergeraknya ke Mina. Ini bukannya program pemerintah ya, karena kalau pemerintah programnya tanggal 8 bergeraknya ke Arafah. Ini orang-orang yang tarwiyah ini nggak diurusin Pak, bukan nggak diurusin sama pemerintah, nggak fasilitas saja, silakan jalan, tapi harus didata, tanda tangan, bikin surat perjanjian, urusan sama maktab, urusan sama daker daerah kerja Mekah, capek sebetulnya, sebab itu mobil nggak ada dari pemerintah, mobil dia sendiri tuh komunikasi dengan maktab. Itu tarwiyah dari Mekah ke Mina. Ngapain Pak? Ngapain tuh jamaah haji? Menapaktilasi perbuatan Rasul. Karena Rasulullah dulu begitu Pak. Rasulullah itu tanggal 8 bukannya ke Arafah tapi ke Mina. Rasulullah kenapa ke Mina? Karena beliau yang jadi panitia untuk menyiapkan air Pak. Jadi air yang ada di situ disiapkan tuh.
karena besok kan orang banyak jumlah di situ, lama lagi. Ya, itu Rasulullah menyiapkan air. Lah kalau orang sekarang ngapain? Ya tadi menapak tilasi. Kalau air mah udah ada, Pak. Nggak ada sumur kalau di situ dia. Udah ada. Makanya di situ pemerintah nggak menyiapkan. Makanya dari tanggal 8 ke Mina itu kapan dia berangkatnya ke Arafah? Tar habis subuh. Habis subuh berangkat tuh dari Mina ke Arafah, jalan kaki, Pak. Kalau yang masih muda mah mendingan bawa rangsel, bawa segala tempat tidur, tikar, masih kuat. Coba kalau yang udah umur 60 diajak ke situ, Pak. Gendong kita bisa-bisa, Pak. Gemblok kita. Nasi di situ nggak disiapin, pada bawa. Karena disiapinnya di mana? Di padang Arafah. Tuh. Itu namanya tarwiyah, Pak. Jadi tujuannya mereka itu adalah menapaktilasi manasik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah sampai di situ juga paling udah ada di tenda aja, nggak ngayap-ngayap. Memang dia tahu ngayap. Kalau ngayap bisa keder di situ, ya. Bisa tenda orang dia datengin lagi. Akhirnya kagak pulang dia, tuh nggak pulang ke Arafah maksudnya, karena dia keder. Nah itu namanya tarwiyah, Pak. Ya. Dalam perspektif haji itu mereka bikinnya namanya saya mau tarwiyah aja besok begitu. Jadi dari Mekah kemana namanya? Ke Madinah. Nah tanggal 10-nya itu namanya nahar. Nahar itu hari penyembelihan, tindakan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Nah kalau dalam perspektif haji nahar ngapain? Ya macam-macam kerjaannya. Ada yang ngelontar, jumroh akobah, ya. Ada yang langsung tawaf ifadah. Ada yang udah tidur, yang ngapain aja orang kerjaan ada di situ. Itu tanggal 10. Kalau kita tanggal 10 ngapain di sini? Sholat Idul Adha. Nah, itu kaitannya wanhar, kaitannya perspektif sejarah dan ibadah haji. Ayat berikutnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci kepadamu, Nabi kita, kaknya Nabi kita, sesungguhnya orang yang benci kepadamu huwal abtar, itulah yang abtar. Abtar itu maknanya terputus daripada segala kebaikan. Ada riwayat abtar itu adalah orang yang kagak punya keturunan anak laki-laki. Kaitannya kepada Nabi karena Nabi waktu itu anaknya yang pertama yang bernama Qasim meninggal dunia. Qasim ibunya namanya Maria Kibetiyah, ya, dari Mesir itu, seorang budak dapat hadiah. Itu meninggal dunia. Lalu ada seorang namanya As ibnu Wa'il. As ibnu Wa'il ini ketemu sama Rasul sama Nabi di pintu masjid, Pak. Dalam riwayat ngobrol lah tuh si Wasil. Si Wa'il ngobrol kepada Nabi, si As bin Wa'il ngobrol kepada Nabi. Lalu di dalam udah ada sekelompok orang, biasa kan orang kenal. Ketika dia masuk ke kelompoknya, lu tadi ngobrol sama siapa itu? Itu berarti dia nggak kenal sama Nabi tuh orang. Kalau gaya bahasanya begitu, lu ngobrol sama siapa itu? Atau mungkin dia nanya begitu, dia kenal tapi ogah nyebut begitu, Pak. Orang kan kalau benci begitu, itu siapa dia? Padahal kan dia kenal, Pak. PA banget sama orang begitu. Kenal padahal. Siapa tadi yang ngobrol tuh? Si Wa'il juga, As bin Wa'il juga menggedeg sama Nabi, kagak disebut. Nabi kan itu kenalnya ashar min ghairu antazhar. Walaupun kagak disebut, orang udah kenal semua, Pak. Tapi pakai lu ngobrol sama siapa tadi itu? Kagak disebut namanya, huwal abtar, dia si abtar. Nabi dapat julukan abtar tuh karena anaknya habis meninggal. Kenapa? Karena dia benci.
Maka ketika Wasil ngomong begitu, Allah yang bantah, maka bukan Nabi Muhammad yang abtar, tapi kelompok dia yang abtar. Nggak punya pengikut, nggak punya umat, nggak punya jamaah, nggak punya sebutan nama baik. Itulah abtar, itulah abtar. Jadi kalau kita di sini ada orang anaknya perempuan mulu, jangan disebut abtar, jangan, suruh kawin lagi gitu. Ya nggak punya keturunan laki, begitu Pak ya. Bahkan kalau orang Arab kan dulu itu kalau keturunannya itu pengennya keturunannya dia laki Pak, orang Arab. Makanya dulu di zaman jahiliyah itu ngucapin orang yang nikah bukan barakallahu wa baraka alaika Pak, ngucapinnya rabba'a wal banin, rabba'a wal banin. Itu ucapan jahiliyah Pak, udah ada ucapannya Pak. Rabba Allahu, dia nggak ada katanya rabba'a wal banin. Itu akhirnya dimansuh, dihabiskan, kagak boleh kembang biakan itu ajaran itu. Kenapa rabba'a wal banin? Karena itu nggak ada doanya Pak, jahiliyah. Itu ada di kitab Azkar dijelasin Pak. Maka kata Nabi kalau ngucapin orang menikah itu barakallahu wa baraka alaika gitu. Jadi dia rabba'a wal banin tuh. Itu ada kultus, berarti anak perempuan kagak disebut, cuman wal banin doang. Karena orang Arab itu diciptakan oleh Al-Quran zalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Kalau idza busyira ahadukum bil unsa, apabila dapat gembira lahir istrinya adalah anak perempuan, zalla wajhu, mukanya hitam Pak, cemberut ya. Ya, gua gak ada yang lanjutin lagi dah. Begitu ngomongin dia. Nah, di situ kayak mengkultuskan tuh ya, buat adanya adat laki-laki doang yang bermanfaat, padahal kan nggak begitu, semuanya juga ada manfaatnya. Cuman memang beda Pak, anak perempuan sama anak laki Pak, beda nggak Pak? Kalau anak perempuan itu kalau bapak sakit perhatiannya penuh Pak. Kalau anak laki-laki main HP aja, dia anak sakit tuh ke bapaknya, agak ada perhatiannya ya. Itu bedanya begitu ya. Itu tergantung orangnya, tergantung pendidikannya. Ada yang bapaknya sakit, anaknya udah pergi, gak ngurusin ya. Apalagi bini kabur pisan. Aduh. Ya Nabi Nuh bini apa bini kagak ada. Nabi Ayub ya, lakinya sakit pindah Pak, coba tuh. Itu perempuan ya. Jadi perempuan itu memang kalau kita ada perhatiannya ya buat anak. Nah, buat kita orang Islam ya, mau laki mau perempuan itu semuanya adalah sebagai minah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah orang yang benci kepadamu wahai Muhammad, dialah yang abtar, dialah yang terputus kebaikannya. Maka ada ulama hikmah di sini Pak. Kalau kita dijahatin orang, dizolimi orang, tapi kita kagak zolim. Yang namanya ajaran kan sebetulnya kalau kita dizolimin orang lain, kita jangan balas begitu. Itu namanya manusia, separuh manusia, separuh malaikat begitu Pak. Yang namanya manusia kalau dizolimin pasti marah. Itu namanya wajar. Nah, ini ada kalau kita dijahatin orang, bacalah surah Wanhar. Ketika sampai di Wanhar itu tekep lehernya, leher kita. Wanhar begitu, kencengin tuh. Insya Allah dia ntar kecekek Pak. Itu ada di kitab begitu Pak, dijelasin. Ini artinya kalau kita benar-benar dizolimin begitu Pak, dizolimin orang, emang dizolimin, kita mau balas ya, namanya manusia ya pasti dah pengen balas begitu ya. Kalau ada, tapi kalau kita tadi udah kagak mau balas karena kita punya pikiran ya, kalau kita dijahatin orang ya mungkin saya masih punya dosa begitu Pak. Itu kan enak begitu, enak ya Pak? Enak. Kita keluar dari masjid kejedot di pintu, lalu ngomong dah,
sialan banget pintu kagak mau dibuka begitu. Kan nyalin berarti Pak. Orang yang sadar nggak begitu Pak. Ya mungkin gua sering sujud, sering ke masjid, belum bener sujud gua begitu. Beres kan? Beres, kagak kotor kaki kita. Tapi kalau ngomong sialan, dibilang kan oh emang dia brengsek banget lagi gede sama gua begitu kan. Akhirnya kembang dah tuh. Hatinya jadi kotor Pak. Ya. Jadi innasani'aka huwal abtar, ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada rombongannya As bin Wa'il terhadap kebencian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini adalah stigma, sebutan tidak baik kepada Nabi, tujuannya supaya menahan laju dakwah Nabi. Stigma digembar-gemborkan di masyarakat. Oh, huwal abtar. Itu tujuannya supaya dakwah Nabi tidak berkembang, Pak. Orang kan kalau benci begitu sama orang. Oh, jangan masuk, dia orang partai, jangan diajak. Ngaji subuh jangan, dia orang P3, jangan diajak. Lah, apa kaitannya emang? Itu stigma, Pak. Nah, Nabi itu digitu-gituin, Pak. Jangan, dia adalah nggak punya keturunan, begitu ngomongnya Pak. Itu stigma oleh orang Arab yang benci kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kita juga ada begitu Pak, sifat-sifat begitu Pak. Manusia, jangan ngaji sama dia orangnya begitu. Jangan deket sama dia begitu. Apa namanya kalau begitu? Menahan kebaikan orang Pak. Kalau begitu kan dia namanya bertuhan sama itu dia Pak. Ya. Nah di dalam beragama kita tidak boleh seperti itu. Maka surah Al-Kautsar yang pendek ini adalah bisa sebagai guide kita menjalani kehidupan di dunia ini, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin ada yang ditanya sebelum saya tutup. Paham semua udah? Berarti udah paham semua ya. Kalau udah paham semua berarti tinggal ngamalin ya. Ya tinggal ngamalin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sepulang dari majlis ini iman kita semakin bertambah, pergaulan kita semakin baik, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Biniyatis salamah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhaikin makhraja wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril Islam, Allahumma nawwir qulubana binuril ihsan, Allahumma nawwir qulubana binuril Quran, Allahumma nawwir qulubana bi auliyaikal kiram, Allahumma nawwir qulubana bi syahri dzulqa'dah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya indan tidahi ajalina qaula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.